pertama kali masuk itu ya heran gitu. Ada penjaranya gitu, selnya. Masuk lagi rumahnya itu kayak ini. Oh, ini rumahnya Mas Dodit. Kayak rumah zaman Belanda ya? Ya, ini rumahnya ini usianya 200 tahunan. 200 tahun. Terus ibuku bilang ke bapak, aku kan di tangki depan tuh motor CB. Ibuku ngomong, Pak itu apa? Bapakku noleh. Terus bapakku tetap kembali lihat jalan terus bilang, bukan apa-apa. Masa kayak gitu bukan apa-apa sih Pak? Bapakku bilang, itu monyet. Monyet kok kayak gitu toh Pak? Bapakku kesel bilang, menengok cangkemmu. Diam gitu. Artinya kesurupan tuh gali tanah. Dia minta kerjaan itu dihentikan gitu. Dia gali tanah sampai tangannya tuh habis seruas-ruasnya. Dan dia akhirnya meninggal karena dia memakan lidahnya sendiri. Udah lama nih guys, gue nggak ngobrol dari hati ke hati sama kalian. Nah sekali-sekali syuting lah di kebun ya, biar feel-nya dapet. Katanya sih di pohon ini pernah ada yang lihat sosok kuntilanak. Tapi gue sendiri belum pernah lihat tuh. Yang sering gue lihat sosok tuyul. Gak, gue bercanda guys, itu tadi adalah si Jaeng yang bantuin RJL tuh dari pertama sampai hari ini. Nah malam ini udah kebun-kebun nih feel-nya, gue pengen ngebawain tentang satu cerita yang di Twitter itu sempat viral. Jadi ada rumah di tengah hutan. Nah gimana tuh yang tinggal coba? Narasumbernya sendiri adalah Dodit Mulyanto. Siapa yang gak kenal Dodit? Nah sebelum nanti kita masuk ke narasumbernya, gue udah lama nih gak scary tale. Gue scary tale dulu ya tentang rumah dinas hutan. Dinas Bapak. Langsung aja kita mulai. Awalnya tahun 90-an, Dodit waktu itu masih kelas 1 SD. Nah, dia ikut pindah tuh sama bapaknya yang kebetulan bapaknya itu adalah seorang polisi hutan dengan jabatannya itu mantri hutan. Gue sendiri baru denger ya ada mantri hutan karena selama ini yang gue tahu mantri sunat. Jadi Dodit ini adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Nah, saudaranya yang lain itu adalah perempuan. Dodit itu satu-satunya laki-laki. Kakak pertama Mbak Menil itu ikut suaminya dinas di Kalimantan. Nah, kakak keduanya Mbak Lis itu ikut pergi ke rumah dinas bapak yang di tengah hutan dalam kondisi lagi hamil. Kakak ketiga Mbak Kun masih SMA dan kakak keempat Mbak N masih SMP. Nah, yang tinggal di rumah dinas itu ada ibu, ada bapak, ada Dodit dan juga Mbak Lis yang tadi gue bilang lagi hamil. Saat itu Dodit dan keluarga harus pindah ke Kabupaten Blitar yang ada hutan jatinya kurang lebih 400-600 hektar. Disitulah tempat bapaknya Dodit berdinas, sebutan rumahnya adalah Kemantren. Nah Kemantren ini bangunannya dari zaman Belanda yang punya halaman luas di pojokan kiri depan dekat jalan. Lalu ada tanaman pohon flamboyan besarnya 4 rangkulan orang dewasa. Selain ada pohon flamboyan, rumah dinas bapak ini ternyata dikelilingi kebun juga yang berisi pohon mangga yang udah besar-besar. Halaman belakang juga ada kebun kelapa yang luas. Nah, di belakang rumahnya juga terdapat tumpukan kayu jati. Untuk denah rumahnya sendiri, jadi di samping rumahnya Dodit nanti ada ruang tahanan. Jadi kayak ada penjaranya lah tuh di rumah Dodit yang emang udah dibuat dari zaman kolonial. Pernah satu malam nih, saat itu Dodit lagi naik motor sama bapaknya dan ibunya. Nah, Dodit yang anak kecil itu duduk di tangki depan motor. Jalanlah mereka menuju ke rumahnya melewati hutan yang memang lebat banget. Mereka juga harus melewati sebuah kuburan yang ada di sana hingga nggak lama motor bapaknya Dodit malah mati.
Akhirnya mau nggak mau bapaknya Dodit turun untuk nonton motornya, sementara ibunya Dodit itu berjalan di belakang motor. Tiba-tiba ibunya Dodit itu lihat ke atas pohon dan dia tuh panik. Dan dia bilang kayak gini, Pak, itu di atas pohon itu opo? Lalu bapaknya Dodit itu bilang, cangkemmu itu loh, diem toh. Mulutmu itu loh, diem coba. Si Dodit itu bingung ya sebenarnya apa sih yang dilihat sama ibunya, dan situasi saat itu membuat agak panik lah, karena memang bisa kalian bayangin ya, motor mogok di hutan yang gelap mungkin tidak ada lampunya di tahun seperti itu. Nah disitulah akhirnya ibunya cerita kalau tadi dia lihat di atas pohon ada satu sosok lagi ongkang-ongkang kaki. Ternyata bapaknya Dodit itu lihat juga, makanya nyuruh ibunya itu menutup mulutnya. Rumah dinas bapaknya Dodit ini kalau misalnya lu masuk ya, depannya itu ruang tamu, lalu ada kamar tidurnya, lalu di belakang itu ada gudang, lalu di belakangnya baru kamar mandi. Ya lu bisa bayangin lah tahun 90-an tentu keadaan listrik kan nggak kayak sekarang ya, dimana pada saat itu rumahnya Dodit bener-bener remang-remang lah hidupnya. Dan bayangin aja katanya untuk nonton TV harus pakai aki, jadi kalau akinya habis TV-nya bakal mati. Nah karena Dodit itu masih kecil ya, jadi dia suka ekspor ruangan lah. Dia tuh banyak menemukan ada bungkus-bungkus rokok di tiap-tiap ventilasi. Dan ketika Dodit beranjak gede tuh dia tahu ya kalau rokok-rokok itu ternyata memang udah jarang beredar nih. Hingga ada satu kejadian horor kembali dialamin sama keluarga Dodit. Belum lama ketika Lis melahirkan, nah Lis itu masih tinggal di rumah dinas bapak. Satu hari, suami Mbak Lis itu kebetulan ngeliat ada banyak cicak di rumah Dodit. Hingga akhirnya di siang itu, dia bunuh-bunuhin lah cicaknya dengan cara dijepret atau pakai lidi. Dodit saat itu yang ngeliat dong ya, kenapa sih kok Mas itu membunuh-bunuh cicak. Hingga malam harinya, ketika semuanya udah pada tidur, tapi Dodit ini belum tidur, dia mendengar seperti ada suara kucing lagi kawin, berisik banget tuh di belakang rumah. Mbak Lis dan suaminya yang saat itu lagi di dalam kamar mutusin buat nyari sumber suara tersebut. Sementara bayinya itu masih ada di kamar. Setelah Mbak Lis sama suaminya nyari sumber suara, ternyata nggak nemu apa-apa tuh. Dan ketika mereka kembali ke kamar, ternyata anaknya udah nggak ada di ayunan. Padahal Mbak Lis sama suaminya itu jelas banget naruh bayinya ada di ayunan. Tapi pas mereka balik, bayinya udah nggak ada. Secara akal sehat, mana mungkin bayi bisa jalan sendiri, hingga akhirnya panik lah, namanya juga ibu-ibu baru ngelahirin ya, di situ teriak, dan Dodit itu jadi kebangun dan ngeh gitu loh, oh ada apa nih, kakakku kenapa? Akhirnya Dodit juga bantu cari itu ke seluruh penjuru ruangan, termasuk dia masuk ke penjara. Nah pas dia buka itu penjara, ternyata nggak ada apa-apa di dalamnya, gelap aja. Dan ditemukanlah tuh sosok bayi itu ternyata ada di ruang gudang deket kamar mandi. Untungnya bayi itu hanya menangis saja, tidak ada luka di tubuhnya. Nah itu dia guys, kelumit cerita horor yang ada di rumah Dodit ya. Penasaran kisah lengkapnya kayak gimana? Langsung aja kita undang Dodit Mulyanto. Jadi guys, karena kantor RJL masih di renov, kita syuting masih di lokasi yang sama. Nah kemarin bang, udah 2 nih narasumber kesurupan di sini bang. Langsung kesurupan ya. Tapi udah 2 kemarin yang kesurupan ya. Apakah Bang Dodit akan kesurupan juga? Jangan dong. Ini kayaknya serem loh. Nah, Bang Dodit punya pengalaman rumah dinas bapak. Ya. Ini waktu itu kan viral banget Twitternya mas. Betul. Jadi bapaknya Mas Dodit itu tinggalnya di tengah hutan juga? Jadi awalnya saya lulus TK, diajak bapak pindah karena bapak penjaga hutan, diajak pindah untuk bertugas ke rumah dinas bapak itu. Jadi jaraknya dari kota itu 3 jaman lah naik motor butut ya. Yaitu rumahnya melewati hutan karena memang untuk menjaga hutan itu hutan jati. Itu satu-satunya rumah yang ada di tengah hutan itu? Di tengah hutan, tapi posisinya menghadap jalan strategis karena jalan itu untuk mengetahui distribusi kayu. Jadi jangan sampai
orang bawa truk pasti lewati rumahku. Jadi memudahkan untuk patroli. Iya ya. Di Indonesia itu ada profesi penjaga hutan. Waktu ini logo tahun 90-an, topinya begini, memang begini. Terus kayak posisi di bapakku itu, berdinas itu, area lingkupnya itu untuk berpatroli itu jatah beliau itu 400 sampai 600 hektar. Satu orang tuh mas? Satu orang dan 2 staf biasanya. Itu mencar. Habis itu bayangin itu hutan yang tanpa pembatas, full hutan, dan itu harus diawasi random. Mau hujan, mau maghrib, mau tengah malam, mau Jumat Kliwon, satu suro tetap harus berangkat. Dan di tahun 80-90-an kan tentu listrik nggak kayak sekarang kan? Listrik belum ada. Listrik Jadi di rumah tuh pakai lampu apa mas? Lampu tenaga surya, enggak. Lebih canggih malah. Enggak. Ya itu lampu teplok itu dari api itu. Lampu itu kemudian TV-nya itu dari aki mobil. Ngerti nggak? Aki mobil itu bisa dipakai nonton film. Nanti kalau akinya udah habis itu gambarnya menciut terus hilang. Nah, ini penasaran nih ceritanya. Ditahan dulu Mas Dodit. Kayak gimana ceritanya? Langsung kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ini saya harus ikut. Boleh? Ya, Mas Dodit boleh diceritain awal mula pindah ke rumah dinas Bapak? Baik, awalnya itu saya masuk rumah terus enggak. Kalau kayak gitu serem sih. Serem ya, kan aneh banget ya. Terus bapaknya juga anak sama kecil. lagi. Bapaknya, oh aku juga ikut deh. Ibunya, oh ikut juga. Barisan TikTok. Jadi awal tuh aku masih kecil, lulus TK. Seneng ya, soalnya di kota itu rumahku sempit, rumah pada umumnya gitu. Terus harus datang ke rumah dinas itu yang ada halamannya luas, rumahnya itu tinggi, gede, ada pohon flamboyannya. Tapi yang bikin seru itu ya sendirian gitu. Dan karena itu pertama kali masuk itu ya heran gitu. Kok ada penjaranya gitu, selnya gitu. Masuk lagi rumahnya itu kayak ini. Oh ini rumahnya Mas Dodit. Kayak rumah zaman Belanda ya? Ya, ini rumahnya ini usianya 200 tahunan. 200 tahun? Kalau itu tahun 90-an tinggal ngurangin 38 tahun yang lalu, 30-an tahun yang lalu lah ya. Jadi itu memang rumah kuno. Ya itu full kayu juga. Full kayu. Kalau rumah-rumah kuno biasanya kan tembok tuh, ini full kayu. Full kayu yang kayunya itu tebel-tebel gitu. Tingginya, ini ruangan ini paling berapa ya? 2 atau 3 meter ya. Kalau itu kayaknya ada kali 6 meter gitu rumahnya. Jadi wong pintunya jeduk tinggi, jendelanya tinggi gitu, semua tinggi. Rumahnya ada penjaranya? Ada. Jadi di samping rumah itu deket gudang itu ada penjaranya. Itu fungsinya untuk menahan pencuri kayu. Karena dulu transportasi kan jarang. Zaman dulu polisi hutan kayak bapakku itu boleh menyelidiki rumah penduduk. Sekarang kan nggak boleh. Boleh menahan tersangka, interogasi boleh, menyelidiki, interogasi itu boleh. Makanya ada tahanan sementara sebelum dibawa ke polsek. Itu zaman bapakku. Zaman Belanda ya malah lebih absolut kali kayaknya. Zaman-zaman 90 itu kayak penjaga hutan tuh memang apa ya, dia sangat punya pengaruh di wilayah itu karena polisi hutan wilayahnya memang benar-benar hutan. Itu banyak pohon apa Mas Dodit di dekat rumah itu? Jadi ini kan peradaban nih.
jalan itu sepi-sepi kan, pasti ada gunung hutan. Nah itu kebanyakan sih pohon jati ya, yang sangat luas. Yang jabatannya di kota itu kayak bapakku itu jabatannya kayak bapakku kan banyak tuh. Jadi satu mantri hutan itu daerah patrolinya itu luasnya 400 sampai 600 hektar tadi. Berarti kalau pagi hari, pagi siang sore itu sendirian di rumah, Mas Dodit? Betul, sama ibuku sama kakakku. Jadi aku cowok sendiri, untung aku nggak ngondek. Jadi, nah itu makanya yang menakutkan ini di rumah itu dengan perempuan-perempuan itu. Dari peradaban menuju hutan rumah dinas itu melewati hutan-hutan, yaitu yang melewati kuburan itu kan biasanya di pinggir desa tuh. Kalau bapakku tuh patroninya lewat kuburan lebih masuk lagi ke yang nggak ada peradaban. Mungkin pegawai biasanya maghrib pulang. Ini bapakku maghrib malah berangkat. Kadang tengah malam berangkat, pagi baru pulang. Itu yang ada di filmku, ada di threadku itu nyata kayak ngelewati pekuburan, kemudian motor mogok. Ibuku ngelihat di pohon itu ada kayak sesosok makhluk yang ongkang-ongkang kaki gini. Terus ibuku bilang ke bapak, aku kan di tangki depan tuh motor CB. Ibuku ngomong, Pak itu apa? Bapakku noleh. Terus bapakku tetap kembali lihat jalan terus bilang, bukan apa-apa. Masa kayak gitu bukan apa-apa sih Pak? Bapakku bilang, itu monyet. Monyet kok kayak gitu toh Pak? Bapakku kesel bilang, meneng mau cangkemmu. Diam gitu. Artinya ini motornya mogok, ini soalnya itu dekat kuburan, terus ibu ngeliat objek seperti itu, makhluk seperti itu, ketakutan. Di pohon besar menjelang maghrib, akhirnya dituntun lagi sampai selesai baru bisa dinyalakan. Nah itu pengalaman pertama menuju rumah dinas. Tapi Mas Dodit lihat sosok yang cewek lagi ngongkang-ngongkang kaki itu? Nggak ngerti cewek apa cowok ya, makhluk begitu kan buram gitu, kayak sesosok yang berarti di motor lihat semua lah gitu ya. Dan aku kan kecil itu kayak ya ingat peristiwa itu, tapi yang mana sih gitu loh. Jadi tapi ibuku sama bapakku itu saling marah-marahan gara-gara melihat objek itu. Nah akhirnya kejadian horor ada lagi tuh setelah itu? Ya setelah nyampe rumah, kok rumahnya begini. Awalnya seneng tuh, luas. Yang paling serem ya itu. Ternyata kan di sana ya banyak kayak peninggalan sebelumnya, rokok-rokok itu ternyata ditaruh di atas jendela. Oke, bungkusnya gitu ya? Bungkus, bukan satu aja tapi isi. Kalau bungkus-bungkus itu kan ya bungkus doang. Ini kan ada isinya. Oh ada isinya? Ada isinya. Kalau kosong ya tambah marah dong. Terus, nah ini sampai ada cicak itu datang banyak banget. Jadi kayak kalau di rumah itu kan biasanya yang datang tuh laron kan. Ini cicak nih. Terus dimati-matiin. Semua orang sibuk dengan cicak. Mas Dodit matiin cicak itu? Enggak ikut-ikutan. Saya lebih ke ngerebus sambil makan. Enak. Jadiin peye. Cicak dimsum. Aku enggak ikut-ikutan. Masih kecil loh, takut aku. Kan gelap terus. Jadi rumahnya tuh gede terus gelap terus. Kalau malam ya tidur. Kalau nggak tidur ya pura-pura tidur karena nggak ada HP. Main ya udah capek tadi siang, jadi nggak ada apa-apa yang harus dikerjakan. Nah, akhirnya tiba-tiba itu jendela yang udah ditutup, ruangan tertutup itu, mbakku kaget karena anaknya hilang. Posisinya jendelanya itu udah terbuka gitu. Padahal keluarga aku kan nggak ada yang KDRT buang anak gitu kan, nggak ada. Ya terjadi dengan sendirinya. Itu malam posisi Mas? Malam, tengah malam.
12:30 apa sama. Heboh tuh, heboh. Anaknya cewek? Cewek, umur 6 bulan, bayinya 6 bulan. Bayi, masih bayi? Masih bayi. Jadi sekeluarga akhirnya bapak dan itu mas saya dan anak buahnya itu nyari di sekeliling rumah sampai di hutan sekitar rumah, soalnya rumah ini kan semuanya udah hutan tuh. Di film itu ya itu sangat tergambarkan sekali nih rumah, kemudian ada establish yang memang rumah itu sendirian dan full hutan. Dan ini hutannya ini yang di filmku itu ya hutan yang dulu sekarang udah habis. Itu sangat menggambarkan di situ hutannya itu pohonnya itu gede-gede, umurnya ya rata-rata 200-an tahun lebih gitu. Pohonnya ya? Pohonnya dan ada banyak. Terus tingginya itu 30 sampai 40 meter gitu. Dan karena kenapa harus dijaga? Karena satu pohon tuh harganya 800 sampai 1 M. Oh. Melebihi adsen kita lah. Jauh, satu jauh pohon ya. loh. Iya, iya. Enggak lah, RJL adsennya kan gede. Amin, amin. Gini bro. Jadi itu akhirnya syuting di hutan, ya itu serem ya karena ada adegan kita harus masuk ke hutan. Hutan itu yang pertama itu ada layer satunya itu kayak tumbuhan pendek-pendek kayak rumput, kemudian ada yang setinggi manusia, dan itu bukan disetting tapi karena kayak taman, jadi tumbuhan itu tinggi terus ujungnya itu ada buah yang berwarna merah gitu gede, dan itu rata banget semuanya kayak gitu, keren tapi menakutkan. Nah kalau ada setting kita syuting itu hujan, harus hujan. Nah, pas hujan tuh kalau di hutan tuh kalau udah hujan itu serangga kecil pada keluar tuh. Kalau serangga kecil keluar, kodok keluar makan. Kalau kodok keluar, ular. Nah ini yang bahaya. Jadi terus yang selain ular yang paling bahaya adalah kalajengking. Itu kalau nyengat orang bisa 3 hari break. Syuting bareng kalajengking. Dan itu bukan properti horor ya, nyata ya, jalan-jalan sendiri gitu. Hutan mana mas? Blora. Di Blora. Wah tuh kalau search di internet banyak tuh yang suka cerita-cerita horor ya. Nggak tahu apa hutan yang sama, hutan yang beda ya. Iya. Nah karena memang kan treatnya viral itu kemarin ya mas ya. Akhirnya dijadiin film ya, Rumah Dinas Bapak Jadiin itu film. ya. Tayang kapan mas? 8 Agustus 2024. 8 Agustus. Di bioskop kesayangan Anda yang terdekat. Jangan lupa tuh ya, karena ini ceritanya tentang polisi hutan ya, menarik nih. Ya, polisi hutan dan anaknya yang masih kecil, karena bapakku tuh polisi hutan, jadi tiap hari itu kerjaannya itu patroli. Pulangnya itu bisa 2 hari sekali, 4 hari sekali gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke proses syutingnya mas ya, yang paling horor di rumah dinas bapak tuh, waktu Mas Dodit tinggal di sana tuh apa mas? Ya daerah toilet, penjara itu. Kayak gimana ceritanya? Di sana kan, di penjara kan ditemukan rambut-rambut panjang gitu di awal. Itu kan kita nggak ngerti itu rambut siapa gitu. Itu kayak serem. Terus kemudian toiletnya itu yang di rumah rumah dinas itu gede banget WC-nya. Jadi kalau anak kecil kepleset bisa nyemplung ke sapi tank. Wah, udah ketakutan, bau lagi. Ya. Double ya? Serem kan? Udah jorok ya. Badannya penuh tai. Tadi jadi lupa. Yang tadi akhirnya anaknya ketemunya gimana? Oh iya, ketemunya setelah berikut ini. Nah, di film. Jadi ya ketemunya setelah dicari-cari ternyata ada nangis bersuara. Akhirnya ditemukan di gudang. Gudangnya itu buat nyimpen kapak, gergaji buat kayu itu, arit gitu, kayak buat motong kapak-kapak kecil buat yang kayak cangkul buat biar batang yang bulat dibikin kotak gitu. Nah itu ada, dan itu apa ya, sangat tajam. Dia ditaruh di area-area itu. Kalau ini ada yang jatuh aja selesai. akhirnya diambil bayinya. Nah yang menjadi pertanyaannya,
Siapa yang bawa bayinya ke sana? Di situ kan ada namanya Mbah Slamet. Yang kita menanyakan itu ada entitas gaib yang tergambarkan di film itu. Jadi Mbah Slamet siapa, Mas? Mbah Slamet itu adalah orang sesepuh desa. Ya kegiatannya ya berjualan biasa, punya toko kelontong gitu. Dia menjelaskan begini gitu. Entitas ini dicurigai adalah namanya ini. Terus dia itu sudah ada sejak zaman dulu di rumah itu begitu. Entitas apa tuh, Mas? Sosoknya? Kayaknya dia adalah sejenis. Ya, dia entitas gaib yang di filmnya nanti akan tergambarkan gitu. Kalau aku cerita nanti orang-orang nggak seru, biar surprise. Katanya pas saat pencarian bayi itu juga ada yang kesurupan minta rokok. Iya, ada. Tapi karena kita hemat durasi, di film itu nggak kita ceritakan, tapi memang ada karena biasalah kesurupan mintanya aneh-aneh. Kalau rokok mah itu kasih aja gitu. Yang kenapa ya kalau kesurupan mintanya rokok, kopi hitam, kenapa ya? Ya harusnya dia minta batu kali gitu ya, kletuk-kletuk. Iya. Giginya rontok. Atau minta emas gitu ya. Kayaknya itu jadinya kayak Buat program, kesurupan, ya. bukan kayak Kriminal itu ya. kayak program TV. Ayo Pak, cepet Pak, beli emas. Jadi memang kesurupannya standar gitu. Tapi yang cerita sebenarnya ada yang serem. Dulu tuh bapakku pernah mengawasi pembukaan lahan di hutan. Pembukaan lahan di hutan sebelumnya itu hutan alam. Memang hutan alam, bukan ditanami orang, itu bukan. Sejak sebelum manusia ke situ hutannya udah begitu. Dibukalah menjadi lahan untuk menanam jati. Nah, gitu. Di situ ada yang kesurupan. Kesurupan tuh gali tanah. Dia nggak minta kopi. Dia minta kerjaan itu dihentikan gitu. Dia gali tanah sampai tangannya tuh habis ruas-ruasnya ini. Sampai segini, berarti itu kesurupan asli kayak gitu ya. Dan dia akhirnya meninggal karena dia memakan lidahnya sendiri. Digigit-gigit gitu, Mas? Iya. Masa digigitin orang lain? Nah. Tolong. Digigit-gigit sendiri, tangannya habis mati. Berarti sampai staf ayah Mas Dorit meninggal tuh? Enggak. Loh, kok enggak? Enggak. Karena itu kita adaptasi aja. Visualisasinya terlalu mengerikan ya. Oh. Dan akhirnya kita bikin sampai meninggal. Tapi aslinya Sampai meninggal. Namanya juga hutan gitu ya, Mas ya. Apalagi tahun 80, 90. Tentu lebih kental sama mitos-mitos ya gitu. Kalau zaman sekarang kan kayak udah ada zaman teknologi gitu ya. Betul. Kayak mitos apa sih gitu. Tapi kan kalau zaman dulu lain ceritanya gitu ya. Betul. Mitos-mitos, terus budaya-budaya juga sangat kental gitu ya. Kalau boleh tahu, Mas, pernah dapet nggak sih gitu kayak pencuri gitu dulu di rumah dinas Bapak gitu? Mencuri? Nggak pernah karena mungkin ketakutnya di hutan, tapi udah nggak pernah dibawa lagi ke rumah. Soalnya kan di rumah ada keluarga ya. Ayah pernah cerita nggak sih gitu? Jadi ya sering mendapati pencuri itu sering. Meskipun sedikit kan, kalau jagawana kan membawa senjata semi otomatis gitu kan. Jadi itu menakutkan deh. Mungkin teman-teman pada pengen tahu lebih dalam lagi gitu tentang polisi hutan gitu, Mas. Ada nggak yang bisa di-sharing tuh? Ya, ini adalah profesi yang nggak banyak orang tahu. Ternyata di Indonesia itu ada pekerjaan polisi hutan. Ya, tugasnya mengawasi hutan, mengamankan hutan, baik itu kayu atau hewan gitu. Jadi itu wilayah hutan, memang tidak boleh ada aktivitas apapun yang ilegal gitu. Dan itu kerjaannya sangat berat. Aku
cosplay jadi bapak aku, pakai seragam itu, naik motor itu, dan aku harus sehari semalam di hutan. Itu rasanya tuh kayak ternyata berat ya tugas polisi hutan gitu. Aku sangat appreciate pada polisi hutan, dan aku kayak emosional karena aku ngerasain apa yang dikerjakan bapakku dulu. Udah capek, menakutkan lagi buatku. Apalagi di zaman itu ya. Iya, harus masalahnya itu bapakku harus mengenali pohon satu persatu, bayangin. Harus akrab dengan wilayah itu. Dan harus menjangkau semua itu kayak 400 sampai 600 hektar itu loh. Kan ya ampun, itu wilayahnya ada petanya, ada nomor-nomornya, ada petak-petaknya, dan kita harus ada berapa pohon di situ harus tahu. Jadi pohon yang ini, semua pohon itu kan terdata, ada tulisannya. Dan itu ratusan tahun usianya. Luar biasa ya berarti profesi polisi hutan ya. Iya, kayaknya profesi lain juga bagus tapi nggak di hutan. Ya ini masalahnya mendata dan di hutan, wah serem banget. Mengenali setiap pohon, PR banget gak sih? Iyalah. Mendata pohon itu dan harus ngerti yang hilang apa. Kalau nggak ngerti kan otomatis nggak ngerti yang hilang mana, coba. Oke, ranting ini copot kemarin ada gitu ya. Teliti-teliti begitu ya. Betul. Iya ya. Berarti lawannya itu pemburu juga dong ya? Ya pemburu, ya maling kayu, belandong, yang tentu saja six pack ya. Jadi kayak kayunya itu kan harus dipotong-potong 2 meter gitu, yang segini-segini, dan itu diangkat sendiri gitu kan. Nah, saya dengar juga katanya dalam menjalankan tugas, ayah pernah diganggu sosok tentara Belanda. Bukan ayahku ya, anak buah. Temen-temennya juga ada. Kayaknya di hutan cerita-cerita gitu biasa deh. Ketika aku ketemu teman-teman bapakku yang masih bertugas gitu, ini tentang apa mas? Anaknya kakakku hilang. Aku juga kayak hal normal. Dan itu kan nggak normal gitu. Kenapa bayi bisa pindah di sono? Kalau tentang seperti diikuti orang, seperti melihat orang kayak tentara Belanda, melihat kayaknya itu hal di hutan malam-malam sangat biasa deh buat mereka ya. Kalau buat aku sih, wow, bikin skrip film. Jadi memang fenomena itu biasa. Unik kalau malam-malam di hutan tuh pasti mengetahui hal-hal unik kayak gitu, kayak bayangan orang nongkrong di pohon, orang ngikutin, ditulis disapa kemana mbah, nggak dijawab, noleh lagi mbahnya udah hilang, sering. Kerja deh di hutan. Cobain ya. Serem. Tapi kan Mas Dodit sampai hari ini juga tinggal di rumah hutan ya. Betul. Apa karena kangen itu masa kecil itu? Iya, karena aku udah merasa akrab dengan hutan. Hal-hal kayak hutan itu indah buatku. Bukan hal-hal kayak gitu indah enggak ya? Jadi kalau pagi indah, kalau mulai sore lihat spray terbang, gitu unik kayaknya. Total jadi berapa lama mas tinggal di rumah dinas bapak saat itu ya? Setahun kalau nggak 2 tahun. Soalnya aku waktu itu kelas 1, terus nggak naik, akhirnya sekolah, kayak nggak naik, kembali lagi kelas 1 di situ, terus pindah kayaknya setahun setengah lah. Setahun setengah. Ya? Setahun lah. Pindah tuh karena setannya atau? Karena aku udah gede dan bapakku pengen aku mendapatkan pendidikan di kota. Dan bapakku kayaknya belum pindah deh itu, ya masih di situ. Oh masih di sana. Masih di sana. Nah selama hampir 2 tahun itu, kalau Mas Dodit sendiri pernah lihat sosok hantu gitu? Ya nggak jelas gitu, memang buram seperti perempuan. Rambutnya rasta apa gimbal gitu deh, kayaknya dia anak reggae. Model-model begitulah. Pakai pakaian Jawa. Gitu. Dan itu remang-remang banget, nggak ada taringnya, nggak terus gitu, nggak, biasa aja diam. Ketemunya di dalam rumah. Jadi saya buka pintu, balik pintu sekelebat, dah
diem, hilang. Aku nggak sempat teriak, anak kecil cuma gitu. Kayak itu tadi beneran nggak sih? Itu tadi beneran nggak sih? Jangan-jangan salah lihat. Jangan salah lihat gitu. Aku kan positive thinking orang. Halu gitu. Dulu kayaknya belum pernah ada halu ya. Belum ada dulu Mas. Kayak ngarang gitu. Dulu aku takut dibilang kita diem. Dan aku yang menakutkan adalah sampai sekarang pun rumah itu kan udah dihancurkan ya zaman reformasi. Itu dihancurkan massa, udah rata-rata. Loh, dihancurin massa? Karena kan reformasi kan memang orang-orang kan yang chaos itu bukan Jakarta doang, di daerah-daerah juga. Tuh, jadi bakar massa. Dan itu nanti ada di rumah dinas Bapak 2. Ya ampun. Amin. Udah visioner aja ya. Jadi rumahnya udah nggak ada, tapi yang buatku mengerikan adalah aku masih tiap malam sering mimpi rumah itu. Rumah itu akrab ada di pikiranku, kalau kebangun kadang aku masih di sana. Kangen masa-masa itu kangen atau apa. Tapi dan itu jeleknya ya, tahun-tahun itu nggak ada dokumentasi ya. Orang foto itu jarang karena foto itu sangat mahal. Dan aku nggak, potret yang tersimpan itu kadang yang keluar ya di mimpi itu. Mungkin aku suatu saat pengen minta orang tak buat sketsa deh. Rumahnya gini gitu. Masih inget tau kayaknya. Tak bikinin gambar ntar. Sketsa rumah itu. Terus aku sekolah itu melewati kuburan tiap hari ya. Sekolah kan nggak mungkin seminggu sekali kan. Itu kan libur. Jadi tau melewati, yang menakutkan buatku adalah kalau ada orang meninggal, itu kan serem buatku dibuat. Masih gotong keranda. Masih gotong keranda. Habis gitu, aku saking seringnya lewat di situ tuh aku malam tuh nggak bisa tidur karena aku apal nama-nama yang ada di nisan itu. Kok bisa? Ya gimana lewat gitu terus? Kan orang anak kecil kan nggak boleh nginjek kuburan. Otomatis kan kita jalan hati-hati, jangan ceng. Akhirnya apalah nama-namanya nempel kalau malam tuh datang di pikiranku. Sampai sekarang aku masih hafal, tak kasih tahu ya. Boleh, siapa? Nggak usah. Kuburannya tuh banyak gitu Mas Dodit? Atau hanya beberapa nisan aja? Banyak, karena itu kan kuburan desa yang di pinggir hutan. Makam-makamnya masih ingat nggak tuh nisan bentuk nisannya kayak gimana? Ada yang kuno, yang udah dari nisannya dari batu yang nggak ada namanya, yang nggak dikenali gitu. Kayaknya udah nggak dijenguk saudaranya, sanak keluarganya. Kayaknya udah kelewat generasi jauh lah. Kemudian yang baru-baru itu ya yang nisan putih ada tulisannya itu. Yang bikin apal itu yang tulisannya masih baru-baru itu. Tapi di situ ada ciri khas perbedaan nisannya gitu nggak Mas? Perbedaannya sih standar ya. Standar aja kalau yang itu ya. Soalnya dulu aku pernah ke salah satu desa di Jawa Tengah gitu. Pakai Google Maps, tahu-tahu ngelewat ke kuburan gitu, kuburan desa lah gitu. Tapi memang jalanan itu sepi. Nah yang bikin agak shock gitu ya, mungkin bukan takut, shock adalah bahwa nisannya itu kayak mempunyai kesan menakutkan bagi aku yang lihat, karena aku kan nisannya biasanya gimana? Apa ya, susah dijelaskan lah, tapi bentuknya tuh beda. Kalau kita kan kayak batu ada namanya, ini tuh kayak ada desainnya gitu loh. Desain. Tadi akhirnya shock ya, shocknya gimana? Nggak gitu, terjatuh nih motor kan dia. Agak shock. Iya. Akhirnya aku lihat Google Maps, wah ini kayaknya masih jauh jalanan, udah kayak kiri kanan hutan gitu kan. Akhirnya muter balik. Itu yang dicari apa? Tujuannya apa? Rumah makan apa? Mau balik ke hotel. Gitu. Tapi kan macet jalanan utama. Coba akhirnya diarahin ke jalan pintas. Belok ke situ. Bener. Nah pas akhirnya aku belok, sepi jalan lurus, ketemulah itu sebuah kuburan desa lah, banyak gitu kuburannya. Dan kan ada juga kuburan yang kayak dikasih apa gitu ya namanya ya, kain-kain gitu Mas. Kayak berbeda dari kuburan yang lain gitu loh. Apa nih kuburan keramat atau gimana aku nggak tahu lah. Dikasih kain. Iya akhirnya aku daripada takut, terbaliknya ngeri begal juga masalahnya. Iya. Kan nggak tahu jalan ya.
Yang serem ya begalnya dandan pocong. Nah, kemarin viral tuh prank pocong tuh. Oh iya. Di jalan kalau nggak salah di Riau tuh. Ih, serem tuh. Kagetnya itu loh yang bikin kecelakaan jatuh. Akhirnya ketemu yang di prank itu ibu-ibu. Ibu-ibunya marah, diviralin. Kalau nggak salah lapor polisi tuh sampai ibunya tuh. Setuju, Pak, prank aneh-aneh itu. Bahaya soalnya di jalan. Kaget ya. Nah, siapa lagi bintang tamu di hari ini? Langsung aja nih kita panggil sutradara film Rumah Dinas Bapak. Ya, hari ini gue juga kedatangan sutradara Rumah Dinas Bapak. Halo Mas Bobi. Halo Mas Bobi. Kenapa nih? Ketombe. Kirain kesurupan. Enggak semua kesurupan ya. Mas Bobi ini lagi sibuk ya? Nyalek ya? Lagi nyalek? Oh bukan. Oh beda Bobi. Beda Bobi. Iya. Bikin Rumah Dinas Bapak. Syutingnya berapa lama Mas? Syutingnya kita di Blora tuh 3 mingguan sih Mas. Sama. Syutingnya di Hutan Blora. Hutan Blora itu kan dulu pernah ada kasus bus sama truk itu nyasar di tengah hutan tuh. Betul. Oh iya. Syutingnya dekat situ? Nggak tahu saya. Oh nggak tahu lokasinya di Kayaknya kota. satu wilayah. Mungkin ya. Iya. Soalnya hutannya luas banget ya Mas. Dan kita yang bagian dalam yang nggak di pinggir jalan. Masuk ke dalamnya ya? Iya, kita yang ke dalamnya bukan yang di pinggir jalannya, tapi kayak hutannya kayaknya namanya hutan Blora itu kan nyambung ya. Itu masih satu wilayah. Rumahnya itu bikin atau memang udah ada? Udah ada Mas. Kebetulan kita nemu rumah yang memang ada di tengah-tengah hutan jati dan udah dibangun sejak tahun 1800-an sekian. Rumahnya? Iya rumahnya. Rumahnya memang usianya udah ratusan tahun. Dan sesuai lah sama waktu saya diceritain kan deskripsinya kira-kira kurang lebih letaknya, bentuknya gitu. Pas nemu ya itulah kenapa kita jauh-jauh dari Jakarta kayaknya kita harus syuting di Blora karena dapat rumah yang bagus, dapat hutan yang memang gede-gede gitu. Mas Bobi ngalamin kejadian horor nggak saat itu sama kru? Kayaknya kru semua sih, mesti bukan personal saya, tapi terutama waktu di hutan jati kan karena memang itu belum pernah dipakai syuting film sebelumnya. Jadi setiap kali kita mau syuting tuh pasti ada warga yang datang terus bilang hati-hati ya Mas ya syuting di situ. Awalnya 1-2 orang saya masih oh ya Bu hati-hati gitu. Tapi lama-lama kok selalu ada orang naik motor bilang hati-hati. Lama-lama takut juga kan. Terus karena kita syuting di sana kebanyakan malam ya Mas ya. Betul. Malam sampai pagi. Malam sampai pagi karena scene-nya memang malam kita nggak bisa ubah dari malam ke pagi kan kalau lokasinya di outdoor. Katanya sempat kerekam ada penampakan, itu bener Mas Dodi? Nggak tahu Pak Bobi yang... Nggak sih kalau kerekam, cuma salah satu kru kita pernah lihat di set kuburan. Karena lokasi set yang kita pakai itu kuburan asli Mas. Oh kuburannya kuburan asli. Pohonnya tuh gede-gede banget banyak. Biasanya kalau saya syuting kan kuburannya dibuat. Kalau yang film ini tuh kita syuting kuburan asli, soalnya udah dapet kuburan kampung yang bagus di tengah-tengah gitu, ada pohon-pohon gede. Terus akhirnya kita memutuskan untuk izin syuting di situ. Ya ada beberapa lah yang melihat gitu, penampakan katanya setan merah gitu, bajunya merah. Bajunya merah. Mas Dodik masuk ke dalam kuburannya nggak? Ya, enggak lah, males ya. Jadi saya berjalan di atasnya aja. Tapi dia masuk ke area itu ya. Di situ aku merasakan kengerian kalau sendirian ya, kayak serem banget di situ. Pohonnya itu gede-gede, terus pohon jatinya juga gede. Dan setnya itu mirip dengan masa laluku. Kalau fenomena aku kenampakan nggak pernah ya Pak Bob, karena aku cuma merinding gitu. Banyak ulat bulu soalnya. Gatel ya? Lebih ke gatel itu bukan merinding ya. Selama syuting lancar ya Pak Bob ya. Setelah syuting malah nggak lancar karena ada sesuatu yang kita nggak boleh cerita. Kayaknya nanti aku cerita mention RJL kalau udah ada izin keluar, baru aku ceritain. Karena kita benar-benar nggak boleh cerita. Itu Rahasia banget. rahasia karena itu kejadian menjelang pagi. Saya senyap di hutan, wis stop di situ aja. Semuanya ngalamin tuh? Banyak yang ngalamin? Semuanya kena efeknya.
kena imbasnya. Coba deh nanti cari bocoran dulu deh. Boleh. Nah, nanti kalau udah tayang, terus ini boleh nggak saya cerita gitu. Ceritain. Ini ada hubungannya sama yang waktu itu sempat viral tuh. Kan ini kuburan juga tuh. Oh, yang itu. Yang masang CCTV di kuburan. Betul. Itu kayak makam ponakan. Nggak ada hubungannya, tapi ini makam ponakanku nih dipakai ritual. Semuanya waktu itu nggak percaya. Masa sih ritual hewan mungkin. Jadi nisannya itu hampir jatuh, ininya gundukannya itu porak-poranda. Akhirnya aku sebagai penonton film horor dan konten kreator, aku beli CCTV yang ada modemnya. Dari situ kerekam semua tuh. Ternyata ada yang malam datang kemudian melakukan ritual. Jadi kuburan keponakannya dijadiin ritual. Betul. Karena meninggal dia itu masih perjaka. Dia meninggal masih perjaka. Tandanya kalau di Jawa ada namanya kayak orang pengantin itu, pengantin bawa begini kan itu namanya kembar mayang. Kalau yang dipakai di kuburan itu namanya gagar mayang. Gagar itu artinya gugur. Mati sebelum menikah maka harus dibikinkan kayak upacara pernikahan itu. Boleh tuh yang setuju Bang Dodit cerita, komen di bawah. Mungkin Pak Bobi ya, apa sih kesulitannya, kan ini kan ada profesi polisi hutan gitu ya, dalam riset juga bahwa tugas-tugas polisi hutan tuh kesulitannya apa sih untuk diaplikasikan ke film gitu? Untungnya kan ini sebenarnya kisah nyata, saya memang nggak mau jauh-jauh dari kisah nyatanya kan, jadi dan kisah nyatanya kisah nyata beliau gitu, jadi memang pada waktu riset saya paling banyak nanya ke Mas Dodit kan, ini kan dialami sama bapaknya Mas Dodit sama keluarga Mas Dodit gitu. Pekerjaannya seperti apa, ranahnya seperti apa, sampai ke horor-horor yang dialami juga seperti apa gitu. Jangan sampai misalnya saya nambahin sesuatu jadi aneh gitu, berlebihan. Karena kan mau menjaga bahwa ini memang berdasarkan dari kisah nyatanya Mas Dodit gitu. Terus paling kesulitan itu Pak Bob, kita harus berkomedi. Padahal staf hutan itu kan aku sama Kasno Sugeng itu diperankan sama Fajar Nugra sama Sadana Agung itu kan harus tegas. Nah ini ketiga orang itu nggak ada yang tegas sama sekali nih. PR-nya di situ. Apakah nanti pencuri akan takut gitu? Nah itu kayak PR-nya, tapi di situ apa ya? Hierarki kepolisian hutannya itu masih terjaga, senior junior. Terus apa itu komedinya dapat. Masih aja banyak cicak. Ini film horor loh. Tolong hargai saya. Kami berdua yang akan jadi anak buah jenengan selama di sini. Saya Sugeng, niki Kasno, anak baru. Sepi banget yo. Jangan-jangan angker. Sakno, Mas Sugeng aja gak berani, apalagi Kasno. Kamu ngerti nggak arti Kasno dalam bahasa Jawa kuno? Kas, pembe, no, rani. Kasno, pembe, rani. Kalian pulang dulu aja. Nanti kalau ada apa-apa, baru tak kah. Mari Pak. Oh, dancoy. Bapak ini nggak pikir keselamatan anak-anak, po. Bapak hampir setiap malam kok nggak tidur sini. Bapak nggak pernah pulang karena patroli. Bukan tidur di rumah istri muda. Kenapa ini? Anak saya hilang. Saya udah nyariin kemana-mana. Kenapa setiap malam Jumat Kliwon pasti ada aja kejadian aneh? Apa kita mau dijadiin tumbal? Bener macam kamu. Mungkin terakhir nih, kenapa sih Para Elang sama Erjal Satset mesti nonton Rumah Dinas Bapak? Wih, Para Elang dan Erjal Satset harus nonton Rumah Dinas Bapak karena film ini yang pertama itu menghibur, ada pengetahuannya, ada dramanya, dan cocok banget buat mengisi hari. Oke. Mau nambahin, Pak Bobi? Karena film ini bikin happy kalau ditonton. Terus dalam satu film bisa dapat dua genre sekaligus, komedi dapat, horor dapat. Jadi ini horor komedi? Ini horor komedi. Wah, ini yang seru nih, horor komedi ya.
Jangan lupa tonton Rumah Dinas Bapak horor komedi 8 Agustus 2024. Makasih Mas Dorit udah datang dan bercerita di RJL ya. Makasih Mas Fajar. Ditunggu yang cerita itunya. Siap. Biar Makasih jadi film. Pak Bobi ya. Sukses nyaleknya. Amin. Pasugian Raja Wali. Nah, oke itu dia guys episode pada kali ini. Mari kita selesaikan dengan tarian kematian. Na 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 na. Na 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 na. Nah.